tim Pak Muhadjir juga sudah ditawari oleh Google untuk menggunakan Chromebook ini. Hasil kajiannya mengatakan ini tidak bisa dipakai. Bahas, saya tidak memasuki putusan maupun kasusnya, tapi kira-kira mendengar uraian Bapak yang barusan ini, saya mempunyai gagasan baru untuk menemukan apakah ada dalam kasus ini kebijakan yang dilanggar dan menimbulkan tuntutan sehingga menimbulkan putusan. Saya mencoba membahas mengenai kewenangan. Kewenangan diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu mengenai administrasi negara. Di sini saya akan mempersoalkan, mungkin bisa dipikirkan juga oleh semua pihak di sini. Ada kewenangan atributif, ada kewenangan delegasi dan mandat. Kebijakan ini dibuat dari yang mana? Kemudian lanjutannya, kewenangan itu apakah disalahgunakan? Penyalahgunaan wewenang. Tadi saya sempat mendengar bahwa ada blocking terhadap merek-merek tertentu. Ini saya dengar tadi, saya tidak memahami betul apa tidak, tapi saya dengar seperti itu. Nah, ini apakah merupakan penyalahgunaan wewenang seorang menteri? Ini pertanyaannya. Kemudian apa mencampur adukan wewenang antara yang bersangkutan sebagai pemilik perusahaan dan sebagai pejabat negara berstatus menteri. Ini hal-hal yang perlu juga dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kerugian negara saja dalam bentuk kerugian, tidak. Berbagai hal bisa dikaitkan kalau dilakukan. Ini pandangan saya. Kita teliti, ada apa tidak penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya. Ada tadi saya dengar ada blocking apa tadi? Tolong dijelaskan, mungkin Bapak tahu. Ada blocking untuk merek misalnya. Ini yang saya perlu penjelasan. Kalau tidak ada ya tidak ada korupsi. Oke, baik. Makasih. Saya ke Indra Harismiaji. Tadi bilang nggak ada permasalahan dari penggunaan Chromebook ini. Ya, jadi saya akan menggunakan perspektif pendidikan ya, karena saya orang pendidikan, saya nggak mau nyentuh urusan hukumnya. Jadi disclaimer dulu, saya praktisi pendidikan, spesialisasi saya adalah teknologi pendidikan. Salah satu program yang saya pernah tangani adalah program One Bestarinet, yaitu program yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, pengadaan Chromebook di Malaysia yang diadakan sejak tahun 2011. Itu menyasar 10.000 sekolah yang harusnya diselesaikan selama 15 tahun, ya, tetapi dihentikan baru di tahun ke-8. 2019 dihentikan. Atas kebijakan Nadiem ini? Bukan, ini kita Chromebook di Malaysia. Oh, Malaysia, oke. Di Malaysia, One Bestarinet ini Malaysia. Oke. Kenapa dihentikan? Karena yang harusnya proyek ini ada 3, membangun BTS di tiap sekolah untuk 4G, memberikan yang namanya Frog Learning Environment, itu LMS-nya, dan Chromebook. Setelah 8 tahun berjalan, ternyata adopsinya, bagaimana sekolah memanfaatkan teknologinya itu di bawah 5%. Jadi di stop. Karena kalau diteruskan, yang rugi adalah rakyat Malaysia kan. APBN mereka terbuang sia-sia, uangnya begitu banyak, ya kan. Tetapi nggak ada manfaatnya, adopsinya hanya 5%. Beli Chromebook di Malaysia nggak dipakai, kurang lebih gitulah. Kurang lebih nggak dipakai. Kenapa? Karena dalam transformasi pendidikan itu harus 3 hal yang harus disiapkan: infrastruktur, infostruktur, dan infokultur. Infokulturnya nggak disentuh ini. Infokultur apa? Infokultur itu mengubah kultur. Budaya. Orang ngajar di papan tulis itu beda dengan ngajar dengan pakai laptop. Iya, betul. Ya kan? Itu kulturnya yang tidak disiapkan, makanya dihentikan di sana karena adopsinya kurang dari 5%. Ya. Nah, ini kan pertanyaan adalah negara mana yang begitu bodohnya mau mengulangi kesalahan yang sama tanpa membuat kajian dulu dengan baik, kan itu. Itu pengalaman saya. Di Indonesia sendiri saya sangat pengalaman dengan Google karena saya orang pertama yang ditunjuk Google untuk melaksanakan yang namanya Google for Education untuk 1 kabupaten. Itu di Sidoarjo. Jadi pengalaman sekali, dan bahkan di eranya Pak Nadiem, saya juga termasuk orang yang mempromosikan Chromebook ini ke sekolah-sekolah swasta. Saya diundang untuk ada beberapa tour lah, beberapa kota. Jadi paham betul. Jadi kalau tadi dikatakan Chromebook itu bisa digunakan tanpa internet, betul. Tapi analoginya kayak kita punya motor,
terus ditaruhnya di panggung ini nih, muter-muter aja di sini nih, nggak kemana-mana. Itu kurang lebih kalau Chromebook tanpa internet. Oke. Jadi manfaatnya akan kecil sekali. Jadi di sini saya nggak orang mengatakan saya mewakili merek tertentu lah, nggak sama sekali. Dan saya tidak pernah punya proyek dari pemerintah ya, dari Kemendikbud sama sekali tidak. Jadi ini betul-betul. Jadi Anda menilai omong bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ari Yusuf Amir bahwa Chromebook itu digunakan secara luas dan 90% puas, Anda tidak meyakini itu? Saya sangat yakin itu karena saya Anda juga meragukan itu? Saya melakukan survei sendiri juga. Anda meragukan data itu? Iya, gitu. Karena seharusnya pasti tidak akan bisa efektif. Pasti tidak akan efektif karena di Malaysia saja yang tadi dibangun BTS itu aja nggak berjalan. Tadi Pak Alexander Mahmud mengatakan gagal di 3T, pembangunan BTS-nya gagal. Ya udah pasti Chromebook-nya juga nggak jalan dong. Karena kalaupun jalan ya cuma bisa yang betul-betul sangat limited sekali. Nah ini kalau kita lihat background-nya ya, kita lihat background-nya. Kemudian kalau kita bicara masalah tadi Mas Agus menyebutkan tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bisa kita hindari sebetulnya. Kalau sejarah Indonesia, kita kan selalu bicara tokoh anti korupsi itu Jenderal Hugeng. Ya kan? Jenderal Hugeng sebelum jadi Kapolri, dia kan polisi biasa. Untuk menambah income keluarganya, dia harus meminta istrinya jualan bunga, toko bunga. Tapi begitu beliau diangkat, waktu itu belum jadi Kapolri, diangkat menjadi kepala imigrasi. Apa yang dia lakukan? Stop toko bunganya. Istrinya disuruh tutup toko bunganya karena dia takut nanti ada orang yang memanfaatkan beli bunga, borong bunga untuk kepentingan urusan imigrasi. Jadi inilah yang kita butuhkan dari seorang pemimpin, apalagi yang filosofinya adalah Ingarso Sung Tulodo, menjadi contoh, ya kan? Nah, sedangkan kita lihat, tadi sudah kita bahas semua, banyak konflik kepentingan dari Pak Nadiem. Sudah dikatakan, ada investasi dari Google ke perusahaannya Pak Nadiem. Itu kan sudah ada hubungan. Otomatis pasti ada atau tidak ada saling menguntungkan, tapi sudah ada hubungan nih. Orang sudah pasti berpikir, loh ada konflik kepentingannya, ya kan? Belum lagi kita bicara lagi terdakwa yang DPO. Itu suaminya adalah petinggi dari perusahaan yang punya lisensi Chromebook ini. Oke, suami juristan. Iya, penjelasan lagi ya, tadi juga agak keliru mengatakan masalah Google nggak dapat apa-apa kan gitu. Setiap penjualan Chromebook, Google mendapatkan revenue karena dia megang lisensinya. Tapi penjualan laptop tidak berarti Windows atau Microsoft mendapatkan revenue. Itu beda. Ya kan? Itu harus kita clear di sana. Karena subscribe, langganan apapun. Mereka harus beli dulu. Ya. Jadi kita bisa beli laptop tanpa Windows. Ya. Diisi Linux bisa. Tapi kalau Chromebook itu sudah pasti ada revenue yang akan lari ke Google. Berapapun itu. Jadi kita bisa lihat di sini konflik kepentingan sudah muncul. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi sejarahnya. Tahun 2018 tim Pak Muhajir juga sudah ditawari oleh Google untuk menggunakan Chromebook ini. Hasil kajiannya mengatakan ini tidak bisa dipakai. Karena tadi juga belajar dari Malaysia kan. Juga nyoba, ini disarankan tidak digunakan. Begitu. Saya bulan Februari 2020 itu diundang Pak Nadiem ke kantornya bertemu 4 mata. Saya juga jelaskan problem ini. Hati-hati Pak Nadiem, karena saya punya pengalaman dulu di Malaysia begini. Jangan Anda memaksakan kalau Chromebook itu akan dijalankan. Ini tahun 2020 awal loh. Saya sudah mengingatkan seperti itu. Ya kan? Kemudian tahun 2020 bulan Oktober, DPR mengingat, karena sudah belanja tuh, sudah mulai belanja Chromebook. Ada itu beritanya. DPR mengingatkan ini nyebar laptop tapi nggak bisa dipakai karena jaringannya nggak ada. Itu DPR yang menyebutkan itu, ada beritanya. Bulan Juli 2021 di channelnya Gadgetin itu sudah dibahas
tentang Chromebook ini, laptop spek 4 juta, harga 10 juta. Itu kan bagian dari mengingatkan kan gitu loh. Ini bahaya nih, ada kemungkinan-kemungkinan yang tadi penyelewengan dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan orangnya siapa, tapi kan ini sudah bentuk dari concern kita bersama. Agustus 2021, saya mengundang pakar dari Malaysia untuk kita diskusikan bagaimana sebetulnya problem Chromebook ini di Malaysia. Saya kirimkan diskusinya ke Pak Nadiem sendiri, ke tim eselon satunya semua, nggak digubris juga. September 2021 dari LBH, dari P2G, jadi organisasi guru juga mengingatkan hal yang sama. Oktober 2021 ICW memberikan juga warning yang sama tentang pengadaan ini harus berhati-hati. Ya kan? Jadi pertanyaan kita adalah sudah begitu banyak pihak yang mengingatkan, kenapa memaksakan juga? Kenapa harus juga pakai yang itu dengan angka yang begitu banyak? Kita jawab itu nanti selepas jeda di tengah perdebatan yang panas. Adem ini dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami usai jeda.